Malam pertama dengan CEO nyebelin. Episode 31, cerita bersambung. Aku benci perpisahan. Namun aku menyadari bahwa setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan, entah kapan. Tapi ini menunjukkan sudah waktunya. Siva. Selanjutnya, acara demi acara telah terlewatkan. Kini tibalah di mana acara pengumuman meraih nilai tertinggi ujian untuk kelas 12. Para murid terlihat risau, berdoa semoga nilai mereka memuaskan. Berbeda dari teman yang lainnya, ketiga sahabat yang lain adalah Siva, Andin, dan Gilfar. Terlihat santai sembari mengobrol tanpa peduli dengan keadaan di sekitarnya yang mulai tak kondusif. Pasti gue nih yang peraih nilai ujian tertinggi, Gilfar berucap kepedean. Gak salah lo Gif, kerjaan bolos berharap dapat nilai tertinggi itu gimana konsepnya? Timpal Andin. Gilfar kebanyakan ngehalu. Timpal Siva juga. Gak percayaan banget lo berdua. Kalau gue dapat nilai beliin mobil kayak punya Abang Safi gimana? Andin menepuk keras punggung Gilfar. Mimpi lo ketinggian sobat. Lo gak lihat cewek di sebelah kiri lo yang otaknya encer banget kayak air? Andin melirik Siva yang tengah melambaikan tangan ke arah Aska. Gilfar menyengir. Kalau ini jangan ditanya lagi, kayaknya dia sering nyemilin buku deh. Makanya pintar, Gilfar berucap asal. Tapi tidak dipungkiri, walaupun Gilfar nakal dan sering bolos, laki-laki ini termasuk golongan anak pintar yang sering menyumbangkan piala baik dalam bidang akademik maupun non-akademik dalam pertandingan basket. Sembarangan. Celetuk Siva yang memang mendengar obrolan mereka. Udah, fokus. Kepala sekolah udah naik podium tuh. Semoga aja salah satu dari kita ada yang dapat nilai tertinggi ya. Gilfar dan Andin mengangguk kompak. Suara kepala sekolah yang memberikan sambutan membuat para siswa-siswanya memfokuskan menatap ke depan. Jantung mereka berdetak, mengharapkan dirinya berada di sana, di atas sana dan memegang piala yang dibawa oleh staf guru di belakang kepala sekolah. Morning Al, sapa Pak Yosef selaku kepala sekolah. Morning, jawab murid serempak. Baiklah, yang ditunggu-tunggu akan segera saya umumkan peraih nilai ujian tertinggi tahun ini. Tanpa berlama-lama lagi, peringkat ketiga jatuh kepada Gilfar dari kelas 12 IPA 1. Wow, gila, gayanya gue, gak nyangka gue. Seru Andin seraya menepuk pipi Gilfar yang tengah cengok mendengar ucapan kepala sekolah. Mimpi gak nih, Din, Fa, please jangan bangunin gue ya. Emak gue pasti bangga nih, lirik Gilfar. Malah ngelantur, sana naik, udah ditungguin Gilfar. Siva berucap menyadarkan temannya. Dengan segera Gilfar naik ke atas panggung, berjalan melenggok seraya melambaikan tangan seperti Miss Universe. Temen lo, Fa? Andin menyinggol tangan Silva yang masih bertepuk tangan. Siva menoleh. Teman kita Andin, koreksi Siva. Andin meringis pelan. Iya teman kita. Ia kembali duduk menghadap ke depan melihat Gilfar yang sudah akan turun dari panggung setelah memberikan sedikit ucapan. Yuhuhuhu, bener kan gue dapet? Gilfar berseru saat sudah duduk di tempatnya semula. Bukan peraih tertinggi ya Gif, tapi lo bilang apa? Lo bakalan jadi peraih tertinggi kan? Yaelah Din, mana bisa gue nyaingin Ono, isi otaknya yang kayak perpustakaan. Gilfar melirik Siva yang duduk tenang menghadap ke depan. Andin mengangkat jempol membenarkan ucapan Gilfar. Baiklah, kita lanjut lagi. Peraih nilai ujian tertinggi kedua atas nama Versha Natalia Sergius dari kelas 12 IPA. Ucap kepala sekolah berhasil membuat kedua temannya bersorak heboh. Andin hebat, seru Siva bertepuk tangan. Wah, parah lo, ngalahin gue Din. Gilfar berucap heboh. Dengan gugup Andin naik ke atas panggung menerima piala dan mengucapkan sepatah dua kata seperti Gilfar. Saat akan turun dari panggung, netra matanya tak sengaja bertatapan dengan Aska. Laki-laki itu tersenyum bangga ke arahnya.
Andin tersenyum. Ia kembali melangkahkan kaki ke tempat duduknya. Gue yakin lo peraih tertinggi ujian kali ini, Fa. Andin berucap setelah ia kembali duduk di tempatnya. Gilfar mengangguk, menyetujui ucapan Andin. Betul. Gak mungkin deh, Siva kemarin gak fokus belajar. Banyak yang ngasal juga jawabnya. Liris Siva. Optimis dong, mau lo gak belajar otak lo pasti mampu ngejawab soalnya ujian kemarin. Kalau lo jadi peraih nilai tertinggi, gue minta hadiah sama lo gimana? Pletak. Di mana-mana Siva yang minta hadiah dari lo, ini kenapa malah kebalik? Protes Andin. Diem deh lo mau punya ponakan gak? Bisik Gilfar di telinga Andin. Gadis itu tampak mengangguk polos. Jadi diem aja ya, ikutin apa kata gue. Lagi-lagi Andin mengangguk polos. Kalian bisikin apa sih? Siva mau denger dong. Siva mendekatkan tubuhnya ke arah kedua temannya. Gak boleh, ini urusan orang dewasa. Siva mendengus. Gilfar pikir Siva masih kecil. Gilfar mengangguk dengan cengirannya. Tibalah saatnya pengumuman sang juara kita, peraih nilai ujian tertinggi di sekolah kita dan juga menjadi peraih ujian tertinggi se-Indonesia jatuh kepada... Suara kepala sekolah kembali terdengar membuat ketiga orang yang tengah berdebat itu kembali terdiam. Siva Hasnalia Andrawina dari kelas 12 IPA 1. Selamat untuk kelas 12 IPA 1 yang sudah memborong piala menjadi peraih nilai ujian tertinggi. Yang tidak dapat, jangan berkecil hati, tingkatkan lagi belajar kalian untuk masuk ke perguruan tinggi nanti. Sekali lagi selamat untuk Siva dan terima kasih sudah membanggakan nama sekolah kita. Dan terakhir kalinya saya umumkan selamat untuk kelulusan kalian semua. Setelah ini akan dilanjutkan dengan acara penyerahan medali kelulusan. Yuhu Siva, teriak Aska memanggil nama adiknya. Kongres Siva. Sobat gue tuh woi, Gilfar berteriak heboh saat Siva menerima pialanya. Sahabat gue juga tuh, teriak Andin menimpali. Siva kongres. Papi bangga nak. Pak Andrawina ikut-ikutan berteriak membuat Cia mencubit pinggangnya. Jangan kayak anak muda deh papi, ingat umur, ucap Cia kesal. Andrawina menyengir, membawa Cia ke pelukannya. Anak kita hebat. Cia mengangguk dengan mata berbinar memandang putrinya yang tampil cantik hari ini. Ia bangga memiliki putri sehebat Siva. Selanjutnya, setelah acara pemasangan medali kelulusan, para murid berbondong keluar menemui keluarga mereka untuk berfoto di tempat yang sudah terdapat hiasan graduation. Siva datang dan langsung memeluk kedua orang tuanya, Andrawina dan Zia, dengan kompak mencium pipi putrinya. Selamat princess, kesayangan papi. Anak mami hebat, kongres ya sayang. Semoga ilmunya bisa digunakan dengan baik. Siva tersenyum, ia mencium kedua pipi orang tuanya. Terima kasih mami, papi, ini semua untuk kalian. Siva memberikan pialanya kepada Andrawina dan Zia sementara ia akan menghampiri keluarga Safi yang juga datang untuk melihat kelulusan menantu kesayangan mereka. Dedi bangga sama kamu, selamat ya sayang. Hernandez membawa Siva ke pelukannya, mengecup singkat kening menantunya. Terima kasih Dedi, nanti beliin Siva es krim, oke? Hernandez tertawa. Anything for you. Siva ikut tertawa. Kini Siva beralih memeluk Valen. Selamat ya menantu cantiknya mami, udah bisa nih ngasih mami cucu. Goda Valen membuat Siva mengulum senyuman malu. Mami, rengek Siva manja membuat semuanya tertawa. Terima kasih ya, Siva sayang Mami. Siva berucap tulus membuat Valen tersenyum haru. Mom juga sayang Siva. Siva beralih ke arah Aska. Abang gak mau peluk Siva apa? Aska berkekeh. Selamat adik kesayangannya abang. Aska membawa Siva ke pelukannya. Mengecup lama pipi Siva yang dulu sering ia lakukan. Terima kasih abang. Hadiahnya mana? Bunga yang sepel untuk Siva. Aska memberikan satu bunga yang ia bawa kepada Siva. Cantik, Siva suka. Siva tertawa dan memeluk bunga pemberian sang kakak. Lagi satu untuk siapa? Tanya Siva penasaran. Nanti juga kamu tahu, ucap Aska santai seraya mendorong Siva ke arah Safi. Mau peluk? Tanya Safi menentangkan kedua tangannya. Mau. Siva mengangguk selamat. Ia lantas memeluk Safi erat.
Selamat cantik, kakak bangga sama kamu. Safi memberikan bunga yang ia bawa untuk istrinya. Siva menerimanya dan tersenyum ke arah Safi. Terima kasih. Setelah itu, mereka berfoto mengabadikan momen penting ini. Banyak pasang mata menatap mereka heran karena keluarga Hernandez juga berada di sana. Mereka bingung ada hubungan apa Siva dengan keluarganya itu. Namun baik Siva dan yang lain tak memperdulikan tatapan dari sekitar mereka. Siva, Mami, Papi, dan Momi, Dedi harus pergi dulu. Nanti malam kita dinner bareng buat ngerayain kelulusan kamu, ucap Jia setelah selesai berfoto. Oke Mami, hati-hati ya. Princess, Mom, and Dad pergi dulu ya. Sampai jumpa nanti malam. Siva mengangguk dan tersenyum. Hati-hati Mom, Dad, see you. Setelah kepergian keluarganya, Safi membawa Siva mencari Aska yang hilang entah kemana. Abang kemana ya? Siva melihat sekitar untuk mencari Aska yang hilang sedari tadi. Ayo ke sana, tunjuk Safi melihat Aska, Gilfar, dan Andin. Satu orang lagi yang memunggung ke arahnya samar-samar. Safi mendengar suara marah Aska. Jadi ini pacar kamu? Aska bertanya menunjuk seorang laki-laki yang berada di sampingnya. Maksud lo apa? Tanya Gwen bingung. Iya, laki-laki ini adalah Gwen, temannya. Lo pacaran sama Andin kan? Pantes ya kemarin gue ditolak sama dia. Aska berdeci seraya membuang bunganya ke bawah. Abang, apa-apaan sih? Kenapa bunganya dibuang? Omel Andin memungut bunga yang Aska buang. Ngapain dimungut lagi? Kamu udah ada yang ngasih kan? Aska tersenyum miris menatap bunga yang dipegang Andin yang dimana bunga itu diberikan oleh Gwen di depan matanya. Ada apa ini? Tanya Safi saat semua berada di samping Aska. Gwen? Ucap Safi kaget menyadari laki-laki yang memunggungi adalah Gwen, temannya. Lo tahu Vi, ternyata Gwen pacarnya Andin tahu. Aska terlihat sangat marah membuat Siva dan Gilfar memandangnya bingung. Bentar, ini maksudnya gimana sih? Gue gak ngerti deh. Gilfar menggaruk tengkuknya bingung melihat drama apa yang ada di depannya. Abang juga kenapa marah-marah? Emang kalau Andin punya pacar urusan sama abang apa? Tanya Siva polos. Safi menepuk keningnya. Ia membisikkan sesuatu di telinga Siva membuat gadis itu tersentak kaget. Abang kamu sempat ditolak Andin. Berarti abang sempat nembak Andin. Teriak Siva membuat Gilfar menatap Aska dan Andin bergantian. Lo sempat nembak Andin ya? Gini Gwen bertanya serius kepada Aska. Iya kenapa? Gak suka lo? Aska menatap Gwen sinis. Tapi lo gak usah khawatir, gue gak sebrengsek itu rebut pacar orang, apalagi pacar teman sendiri. Wajah Aska memerah menahan amarah. Ia segera berbalik meninggalkan mereka berdua yang menatapnya bingung. Kenapa tuh temen lo? Gwen berbicara kepada Safi. Laki-laki itu menggeleng. Dia suka sama cewek lo. Apa? Siva kaget. Abang suka sama Andin. Serius kak? Siva menatap Safi meminta jawaban. Melihat Safi mengangguk, Siva dan Adam menjadi terbahak. Ini lagi bocah satu. Istri lo kenapa sih? Safi menyugar rambutnya. Ia bingung. Safi menyedihkan bahu bertanda tidak menahu apa yang terjadi dengan kedua bocah ini. Kakak tahu nggak, Bang Gwen ini sepupunya Andin. Siva masih tertawa geli mengingat kembali tingkah abangnya. Bang Aska belum tahu ya kalau Andin adik sepupunya abang. Siva menatap Gwen seraya menyudahi tawanya. Dengan polosnya Gwen menggeleng membuat Gilfar makin terbahak. Capek banget gue sama pekerjaan cinta abang lo, Fah. Gilfar menggelengkan kepala. Bentar, jadi yang kemarin kamu ceritain kalau ada yang nembak kamu itu adalah Aska? Gwen bertanya kepada Andin. Andin mengangguk lesu. Astaga Andin, frustasi Gwen. Ayo kejar tuh manusia satu, takutnya aneh-aneh. Gak usah, biarin Andin sendiri yang jelasin ke abang Aska. Kamu yakin? Abang temenin ya. Andin menggeleng. Ia segera berlari menyetop taksi untuk mengajar Aska tanpa memperdulikan teriakan dari Gwen dan kedua temannya. Ada-ada aja tingkah orang tua, Gilfar berdesak. Siapa yang lo maksud orang tua? Tanya Gwen. Bang Aska dan Bang Gwen dan Kak Safi. Siva menyengir melihat tatapan tak suka dari keduanya. Ia tersenyum ke arah Safi agar meluluhkan laki-laki itu. Ayo pulang, kamu makin lama ketularan virus gila dia. Tunjuknya pada Gilfar. Serah deh, takut salah ngomong gue, gumam Gilfar pelan.
Gwen, gue pergi dulu, pamit Safi kepada Gwen, kemudian melakukan tos ala anak lelaki. Begitupun kepada Gilfar yang menatap Safi takut-takut. Selanjutnya, taksi yang ditumpangi Andin berhenti di pinggir danau. Setelah membayarnya, ia dengan sedikit berlari menyisihkan tepi danau mencari keberadaan Aska. Pandangannya menatap saat mendapati seorang laki-laki yang duduk di tepi danau dengan menatap kosong di depan. Andin menghampiri laki-laki itu. Ia menepuk pelan bahunya membuat laki-laki itu menoleh kaget, namun hanya beberapa saat karena Aska kembali menatap kosong ke arah depan. Andin mau jelasin sesuatu. Andin ikut duduk di samping Aska, memandang ke depan menikmati indahnya danau yang berada di depan mereka. Apa yang abang pikirin itu semuanya nggak benar. Dia bukan pacar Andin. Urusannya sama aku apa ya? Aska berucap tanpa menoleh. Mau itu pacar atau bukan, keadaan masih tetap sama kan? Kamu nggak bisa aku gapai. Andin terdiam. Ia menghadapkan tubuhnya ke arah Aska, meraih tangan laki-laki yang berada di sampingnya. Dia, Gwen Nevala. Sebelum selesai Andin berbicara, Aska sudah memotong ucapannya. Perlu banget kamu ngenalin nama lengkapnya. Udah ya Din, abang udah nerima kok. Sekarang kita jadi adek kakak aja ya. Kayak abang ke Siva. Aska mencoba tersenyum ke arah Andin. Ia mengambil tangan gadis itu, menggenggamnya lembut. Abang udah mikirin ini semalam. Abang mau mundur aja Din. Doain abang ya biar bisa lupain kamu ya. Aska berucap tulus. Ia tersenyum walaupun terlihat dipaksakan. Cinta gak selalu berakhir dengan bahagia kan? Lanjutnya lagi. Air mata Andin tak bisa ia bendung lagi. Air matanya jatuh membasahi wajah cantiknya, namun Aska dengan enggan menghapusnya. Aska memandang wajah gadis itu yang sudah mengisi hatinya ini. Aska baru sadar bahwa ia telah mencintai seorang Andin, sahabat dari adiknya sendiri, wanita yang beruntung bisa ia cintai selain keluarganya. Namun takdir berkata lain, gadis ini tidak untuk ia miliki. Ayo pulang, abang antar ya, ucapnya lembut. Andin menggeleng, ia masih terisak, mengeratkan genggaman tangan mereka. Abang cinta sama Andin ya? Tanyanya masih terisak. Kalau abang bilang iya, kamu bisa jadi milik abang. Enggak kan? Aska menghela nafas pelan. Semoga kamu bahagia sama pacar kamu. Kalau dia macam-macam kasih tahu abang ya. Andin menarik Aska agar memeluknya saat menyadari laki-laki yang ia ingin beranjak pergi. Jangan pergi, lirik Andin. Andin belum punya pacar, Andin gak pernah pacaran. Bang Gwen juga bukan pacar Andin, dia kakak sepupu Andin. Abang tahu nama belakang Andin, bermarga Sergius, sama kan kayak Bang Gwen. Dia kakak sepupu Andin. Andin nolak abang waktu itu karena ini terlalu cepat buat Andin. Kita bahkan gak deket. Andin ragu kalau abang suka main-main sama Andin. Lanjutnya lagi, ia mengeratkan pelukan mereka. Aska tertegun, ia melepas pelukannya dengan Andin. Ia menangkup wajah gadis di hadapannya yang berderai air mata. Kamu serius? Andin mengangguk. Jadi Gwen kakak sepupu kamu? Tanya Aska lagi, terlihat wajahnya berbinar. Menatap Andin. Ya abang, senyuman manis terukir di bibirnya. Aska mengeratkannya. Kembali pelukan mereka, mengecup lama kening gadis yang berada di pelukannya. Andin menghapus air matanya. Pertanyaan abang yang kemarin masih berlaku nggak? Bersambung.